Yang sudah mengerjakan siapa ya kemarin tuh? Hasto. Iya Pak, siapa? Siapa Mas? Sudah mengerjakan ya kemarin ya? Izin Iya Pak, ya. izin menjawab siap Pak. Tapi kendala pengirimannya Pak. Oh, pengirimannya nggak Siapa? bisa. Karena saya belum punya e-learning Oh, Pak. oh ya ya ya. Oke. Nanti ya. Nanti kalau ini kan untuk pengumpulan tugasnya masih saya buka terus. Jadi selama masih apa aktif perkuliahan itu sampai kalian apa mengurus administrasinya tetap akan saya buka. Nanti akan saya tutup ketika mau akhir perkuliahan. Ya, nanti di UTS. Jadi materi yang sebelum UTS ya nanti akan saya tutup sebelum UTS. Nah, kita kembali lagi terkait dengan konversi bilangan. Jadi kita bisa melakukan konversi bilangan desimal, misalkan angka desimal dari angka 0 sampai 10 tadi ya. Itu kita bisa konversikan ke bilangan biner, oktal dan heksadesimal. Lalu bagaimana caranya? Kita pertama dulu untuk yang biner dulu ya. Jadi saya berikan contoh bagaimana caranya untuk melakukan konversi bilangan desimal ke biner. Nah, mungkin kita bisa siapkan ya, materinya sudah saya siapkan di e-learning, jadi nanti bisa kalian apa namanya baca-baca kembali. Nah, sebelum itu saya coba contohkan ya. Di sini ada dua cara untuk konversi bilangan desimal ke biner ya. Cara pertama kita lihat ya, untuk cara yang pertama ini kita buat dengan model pembagian pembagian apa namanya pangkat terbesar atau pembagiannya itu berdasarkan dari dua pangkat yang mendekati nilai uh, konstantanya. Misalkan ini saya mempunyai nilai 133. Ini bilangan desimal ya. Dan nanti akan kita konversikan ke bilangan biner. Ingat ya, nanti misalkan ada mengerjakan soal, jangan lupa untuk memberikan notasi bilangannya. Kalau bilangan desimal, notasinya itu ya apa namanya? Oktatnya ini 10 ya, ini bilangan desimal. Kalau 2 itu bilangan biner. Nah, cara yang pertama kita bagi dulu ya, 133 kita bagikan dengan dua pangkat yang paling mendekati 133. Misalkan kita punya tabel ya, ini kita buat tabel dulu. 2 pangkat 0 itu kan berapa hasilnya? 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 berapa? 4, 2 pangkat 3 berapa? 6. 6. 8, Pak. 8. 8 Pak. 2 pangkat 4 berapa? 16 Pak. 16. Terus 2 pangkat 5 32 Pak. 32. 2 pangkat 6 64 Pak. 64. 2 pangkat 7 128 Pak. 128. 2 pangkat 8 256 Pak. 256. Terus 2 pangkat 9 512 Pak. Oke, ini kita punya database ini ya, punya tabel database ini untuk nilai perpangkatannya. Nah, di sini kita ada soal nih, ada 133. Nah, kita bagi mohon maaf, ini kita kurangi ya. Untuk cara pertama itu kita mengurangi dengan nilai pangkat tertinggi. Nah, ini yang paling mendekati 133 itu berapa angkanya? Pangkat berapa? 2 pangkat 3 pangkat 7 Pak. 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 yang paling mendekati berarti 128. Kita kurangi 133
3 dikurangi 128. Hasilnya adalah 5. Nah, oke. Di sini kita masih ada pengurangan lagi ya, karena ini belum mencapai 0. Jadi pengurangannya kalau bisa sampai 0 ya. Ini masih ada sisa angka 5. Berarti kita kurangi lagi dengan pangkat yang mendekati angka 5. Di bawahnya angka 5. 2 pangkat 2, Pak. 2 pangkat 2. Hasilnya adalah dikurangi 4. Ini kita punya nilai 1. Nah, jadi ini masih belum 0 ya. Berarti kita harus kurangi lagi. Ya. Pangkat 2 berapa? pangkat 0, Pak. 2 pangkat 0. Berarti kurang 1. Hasilnya 0. Nah, lalu bagaimana untuk mendapatkan nilai binernya? Nah, kita lihat dari ini pangkatnya. Kita dapat pangkat yang kita dapatkan tadi kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 7. Artinya kita tadi kan ada 133 desimal. Nah, kita buat paling gampangnya itu 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Nah, kita buat tabel kayak gini ya. Buat tabel kayak gini. Ini sebagai alat bantu saja. Misalkan kalian tidak mau membuat tabel seperti ini, langsung mengira-ngira itu tidak masalah. Nah, kenapa ini? Tidak bisa. Nah, artinya kita sudah punya ini tabel ini untuk mengisi. Nah, angka yang tertera di sini itu kita berikan nilai 1 pada tabel yang kita buat ini. Nah, misalkan ini saya buat merah aja. Yang ini 2 pangkat 0 ini 1. Terus 2 pangkat 2 1. 2 pangkat 7-nya 1. Lalu yang lainnya diisi apa? Diisi 0. 0, 0, 0. Nah, jadi deret biner untuk angka 133 itu adalah hasilnya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Oke. Ketemu ya. Nah, ini. Jadi untuk soal pertama 133 dikonversikan ke biner itu hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan atau masih bingung? Gimana untuk cara yang pertama nih? Ada yang ditanyakan enggak? Ya, paham Pak. Paham ya? Pahami sedikit demi sedikit Pak. Siap, terima kasih Pak. Baik, kita coba contoh yang lainnya dulu. Dengan mau angka berapa kira-kira? Akan yang paling sedikit lah. 30. Angka 30. Ini kok enggak bisa? Bentar. Pen saya enggak bisa ini. Oke. Saya punya angka 30. Ini 10 ya. Disuruh mengkonversikan ke biner. Angka 30 kalau dikonversikan ke biner itu berapa hasilnya? Nah, kita lihat dulu. Dengan cara yang sama 30 kita kurangi dengan nilai yang paling mendekati angka 30 atau di bawahnya 30. Di sini kita lihat yang ada di sini. Nah, ini ya, kita lihat yang ini. Database kita yang mendekati angka 30 adalah 16 ya. 2 pangkat 4. Kalau 2 pangkat 5 kan di atas 30 ya. Berarti kita ambil 2 pangkat 4 yaitu 16.
Kita kurangi 30 dikurangi 16 berapa? Siap 14, Pak. 14. Oke. Terus kita kurangi lagi. Nah, kurangkan lagi dengan pangkat yang mendekati 14 berapa? 2 pangkat 3, Pak. Ya, 2 pangkat 3 yaitu 8. 14 kurangi 8 7. Ya, benar ya? Siap 6, Pak. 6 ya? Oh iya, maaf. 6. Berarti belum ngantuk ya. 6. Ini masih bisa dikurangi lagi nih. Belum sampai 0. Kita kurangkan dengan pangkat berapa ini? Di bawah 2 pangkat 2, Pak. 2 pangkat 2 ya? 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 berarti 4. Sisa 2. Nah, kita kurangi lagi. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 1, Pak. 2 pangkat 1 yaitu 2. Hasilnya 0. Oke, berarti kita punya hasilnya untuk 30 itu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 4. Berarti di sini kita, ini saya hapus ya. Saya hapus lagi. 2 pangkat 1 ini 1, 2 pangkat 2 1, 2 pangkat 3 1. Yang lain 0 ya. Nah, di sini 0 karena 0-nya ada di depan, berarti tidak saya tulis. Langsung yang saya tulis adalah mulai dari 2 pangkat 3. Mohon maaf. 2 pangkat 4 ya. Nah, 2 pangkat 4 berarti 1 1 1 1 0. Nah, ini hasilnya untuk desimal 30. Oke, seperti itu ya. Bisa terbayangkan ya untuk caranya untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner dengan cara yang pertama. Oke. Lalu bagaimana cara yang kedua? Nah, di sini ada 2 cara ya. Cara pertama tadi dikurangkan dengan pangkat yang tertinggi. Terus cara yang kedua adalah dengan cara membagi dengan nilai radiksnya atau nilai pada radiks bilangannya biner ya. Kalau radiks bilangan binernya adalah 2, berarti kita bagi dengan 2. Sebagai contoh untuk cara yang kedua ya. Cara yang kedua membagi dengan radiknya. Aduh, kok tidak bisa? Membagi dengan nilai radiks. Ya. Radiks biner. Biner itu 2 ya. Radiksnya berarti misalkan tadi contohnya 133 dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? Dibagi dengan 2 66,5, Pak. Oke, 66,5. Nah, di sini kita ada komanya ya. Koma di sini kita kalikan. Koma ini 0,5 berarti kita kalikan 0,5 dikalikan radiksnya. Tadi kan dibagi, berarti dikalikan 2. Hasilnya adalah 1. Pak. Oke. Kita sudah dapat nilai untuk pembagian pertama. Nah, di sini kita langsung lanjut karena ini masih ada sisa ya, 66. Kita masukkan di sini 66 dibagi dengan 2. Sama kayak tadi caranya. Berarti 66 bagi 2 hasilnya adalah 33. Nah, di sini tidak ada koma. Kalau tidak ada koma, artinya kita langsung masukkan di sini nilainya adalah 0.
Jadi untuk yang cara kedua itu perhatikan dalam pembagiannya apakah ada koma atau tidak. Kalau ada komanya berarti komanya tadi dikalikan dengan radiks, hasilnya ini ketemu 1. Terus untuk yang ini step yang kedua, step 2, ketika dibagi dia tidak ada komanya, artinya kosong, bilangannya bulat ya, tidak pecahan, artinya langsung nilainya untuk sisa baginya, sisa bagi nilainya adalah 0. Oke. Step ketiga, kita tadi sudah dapat nilai 33 ya, kita bagikan 2, kita bagi 2 lagi ya. Pokoknya dibagi terus sampai nilainya mendapatkan nilai 1 ya. Kita 33 dibagi 2 berapa? 16,5 Pak. 16,5. Nah, di sini masih ada sisa bagi ya. Sisa baginya 0,5. Berarti 0,5 kalikan 2 hasilnya adalah 1. Oke. Nah, terus step ini masih ada step lagi, 16 dibagi 2. Ini 16 tadi ya. 16 bagi 2 berapa? 8 Pak. Siap 8 Pak. 8. Ada sisa baginya ada enggak? Enggak ada ya. Siap 0 Pak. 0 ya. Terus masih ada lagi stepnya, 8 dibagi 2, 4. Oke, ini sisa baginya tidak ada berarti 0 lagi, saya percepat, 2, ini 2 tidak ada, 0, 2 dibagi 2 hasilnya 1 ya. Di sini sudah selesai ya, tidak ada apa sih, sisa baginya tidak ada berarti 0. Nah, kalau ini sudah menyementok 1 ya, sudah mentok 1 berarti tidak perlu dibagi kembali. Artinya kita sudah dapat nilai mentok 1. Kemudian cara penulisan untuk bilangan binernya gimana? Mulai dari sini 1 ini, kemudian kita ambil angka 0 ini, angka sisa bagi tadi sampai ke atas ya. Jadi dari sini sampai ke atas ini kita tulis 133 tadi ya. Kita tulis 1, kemudian 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Oke, kita bandingkan dengan hasil yang pertama tadi, dengan cara yang pertama, sama atau tidak. Nah, ini sama ya. Jadi saat ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Untuk cara kedua juga 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Oke, nah seperti itu. Nah, ini tadi dua cara untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner. Ada yang tanyakan dulu? Izin Pak, izin bertanya Pak. Iya, gimana? Siap, izin bertanya Pak. Misalkan bilangan desimalnya itu ribuan, itu pakai cara 1 apa cara 2 ya Pak ya? Siap, terima kasih Pak. Untuk ribuan ya, ribuan itu kita boleh pakai cara yang kedua. Atau kalau misalkan ingin cara cepatnya, gunakan cara yang pertama ya. Cara pertama berarti kita kurangkan dengan nilai yang pangkatnya mendekati pembagiannya. Kalau ribuan ya, misalkan 1000. Artinya kita harus menyiapkan dulu database tadi perpangkatannya ya. Misalkan ini berapa? 1000 ya. Nah, 1000. 1000 kita punya database ini 2 pangkat 9 ya. Ini saya tambahi 2 pangkat 10 berapa?
ya. 2 pangkat 10. 2 pangkat 10. 1024. 1024. 1024. Nah, di sini kita bagi dengan pangkat yang mendekati nilai 1000. Berapa? 2 pangkat 9 ya. 2 pangkat 9. Berarti 512. Kita kurangkan 1000 dikurangi 512, hasilnya 488 dikurangkan dengan yang mendekati adalah 256. 248 dikurangi, hasilnya adalah 232. Kita kurangi lagi dengan yang paling mendekati adalah 128. Ini 2 pangkat 7. 128. Hasilnya 104. Terus kita kurangi lagi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64 ya. Kurangi 64. Hasilnya kan berapa? 40. Terus kita kurangi lagi yang mendekati 2 pangkat 5. Berarti 32. Ini hasilnya adalah 8. Terus kita kurangi lagi 2 pangkat 3, 8, 0. Nah, di sini kita sudah mempunyai hasil perpangkatannya, yaitu 2 pangkat 9, 8, 7, 6, 5 sama 3. Berarti di sini 2 pangkat 8, 2 pangkat 9 itu 1, 1, 1, 1, 1, terus ini 0, ini 1, ini 0, 0. Nah, ini tadi hasilnya adalah kalau 1000 berarti ini ya, binernya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Oke, seperti ini. Kalau kita pakai yang cara kedua, kita bagikan dengan 2 ya. 1000 bagi 2, hasilnya adalah berapa? 500. Sisa baginya tidak ada, berarti 0. Terus ini 500 dibagi 2. Kita coba ya, apakah cepat dengan cara satu atau cara yang kedua. Tidak ada sisa bagi, berarti tulis 0. Terus 250 dibagi 2, 125. Sisa baginya juga masih 0. 125 dibagi 2, hasilnya berapa? Dibagi 2, 62,5 Pak. Berarti ini ada komanya, berarti kita langsung saja 1. Terus 62 dibagi 2, hasilnya dibagi 2, 31 Pak. Nah, ini tidak ada koma, berarti sisa baginya 0. Terus 31 dibagi 2, 15,5 Pak. Oke, berarti ada sisa baginya. Saya tulis langsung 1. Terus kita bagi lagi, 15 bagi 2, hasilnya adalah 7,5 Pak. 7,5. Ada sisanya. Kita bagi lagi, 7 bagi 2, berapa? 3,5. 1. Terus 3 bagi 2, 1,5. 1,5. Masih 1. Kemudian
1 dibagi 2 0,5 Pak. 0,5 1. Oke, udah selesai sampai di sini. Karena ini sampai 0,5 ya tinggal kalikan 2 saja. Hasilnya 1. Nah, di sini kita juga sudah dapat nilai pembagiannya, hasilnya adalah 1 1 1 1 0 1 0 0 0. Jadi dari bawah sini menuju ke atas untuk penulisannya. Oke, gimana Khalidin? Mau pilih cara yang satu atau yang kedua? Jadi tergantung kita ya mau memilih yang mana. Siap Pak, siap, terima kasih Pak. Oke. Jadi semua cara boleh. Misalkan nanti kalian mengerjakan menggunakan cara pertama atau menggunakan cara kedua, itu diperbolehkan. Pilih saja yang mana yang kalian pahami atau yang mana yang kalian menurut ini lebih cepat ataupun lebih mudah, seperti itu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut yang cara konversi bilangan desimal ke oktal. Nah, di tugas yang kalian kerjakan nantinya juga sama ya. Tapi nilainya sesuai dengan angka nomor induk taruna kalian masing-masing. Ya. Jadi nanti silakan kalian coba kerjakan. Ini saya ulas dulu ya, supaya kalian juga paham bagaimana cara mengerjakannya. Nah, untuk yang desimal ke oktal dan desimal ke heksadesimal, itu caranya kita menggunakan cara yang kedua. Ya, menggunakan cara yang kedua seperti yang digunakan desimal ke biner. Jadi desimal ke oktal ya. Berarti kita bagi dengan nilai radiksnya oktal, berarti 8. Misalkan ini kita punya desimal 486 disuruh konversi ke oktal. Nah, berarti caranya kita sesuai dengan cara yang kedua di biner tadi, berarti 486 kita bagi dengan radiksnya oktal, berarti 8. Bagi 8, hasilnya berapa? 60,75 Pak. 60,75. Nah, di sini ada sisa bagi ya. Sisa bagi sebesar 0,75. Kita kalikan dengan radiks oktal, berarti 8. Berapa? 0,75 dikali 8. 6 Pak. Hasilnya adalah 6. Oke, kita punya step yang pertama, kita punya hasilnya adalah 6. Kemudian kita kembali lagi di sini. Ini masih ada 60 step kedua ya. 60 dibagi 8. 60 dibagi 8. Hasilnya adalah 7,5. Ada sisa baginya. Sisa baginya 0,5 dikalikan 8. Berapa hasilnya? Siap 4 Pak. 4. 4 Pak. Oke. Nah, di sini karena ini ya masih ada sisa 7, kita coba 7 dibagi 8 berapa? 7 dibagi 0,875 Pak. Nah, ini kan 0,875. Kita kalikan 8. 0,875 kalikan 8, hasilnya adalah 7. 7 Pak. Nah, sebenarnya kita tidak perlu membagi 8 lagi. Kita ambil langsung saja. Langsung ini kan masih tadi 7 di sini. Kalau kita bagi 8, hasilnya gini, kita kembalikan lagi 7 ya, kita sama aja muter ya. Dari sini kita muter lagi. Jadi nanti misalkan
ketemunya itu kalau kita ada pembagiannya itu hasilnya adalah 7,5 ini. Dan di sini kan 7 itu nilainya lebih kecil dari pembaginya. Berarti kita langsung saja ambil nilai 7 ini adalah untuk apa? Nilai hasil sisa baginya. Artinya kita tulis untuk 486. Yang kita tulis adalah mulai dari angka 7 ini, 7, kemudian 4, kemudian 6. Nah, berarti hasilnya dari desimal 486, hasilnya adalah 746 oktal. Jadi untuk penulisannya itu sama persis dengan cara biner yang langkah kedua, dari bawah ke atas. Oke, sampai di sini sudah mulai terbayangkan ya bagaimana caranya? Atau ada yang tanyakan dulu? Sepertinya tidak ada ya. Oke, kita lanjut untuk cara mengkonversi desimal ke heksadesimal. Oke, ini saya desimal ke heksadesimal. Oke, desimal ke heksadesimal ya. Caranya sama ya. Misalkan ini saya punya example, contoh nilai 498 desimal, kita ubah ke heksadesimal. Heksadesimal itu jangan sampai lupa bahwa dia radiksnya adalah 16 ya, atau basis 16. Langkahnya sama persis dengan tadi, berarti nilai desimalnya kita bagikan dengan radiksnya atau basisnya dari heksadesimal, berarti kita 498 dibagi dengan 16, hasilnya adalah 31,125. Di sini ada sisa baginya ya, sebesar 0,125, kita kalikan dengan 16. Berarti 0,125 kalikan 16 berapa? 2, Pak. 2. Oke, kita punya hasil sisa bagi step pertama adalah 2. Terus kita step yang kedua, dan 31 ya. 31 kita bagikan dengan 16. Hasilnya kali dibagi ya. 31 dibagi 16, berarti saya dapatkan 1,9375. Nah, ini sisa baginya sebesar 0,9375 kalikan 16, berarti 0,9 kali 16 berapa? 15, Pak. 15. Nah, di sini perlu kita ingat kembali ya, yang namanya heksadesimal itu tidak mengenal yang namanya angka 15. Jadi setelah dia simbolnya 0 sampai 9, itu yang dikenal adalah A, B, C, D, E, F. Nah, jadi A itu untuk mempresentasikan nilai 10, ini 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berarti yang kita tulis bukan 15, tapi berapa? F, Pak. Siap, F, Pak. F. Nah, oke. Di sini masih ada tadi ya sisa, ini sisa bilangannya 1. Berarti kita
tidak usah dibagi lagi karena ini nilainya lebih kecil dari 16. Radiksnya berarti kita ambil nilai ini sebagai hasilnya. Berarti 498 hasilnya adalah dari sini 1, kemudian F, kemudian 2, 16. Oke. Nah, jadi seperti ini caranya untuk mengkonversikan desimal ke heksadesimal. Oke, mudah ya. Nah, saya harap kalian bisa mengerjakan ini. Oke, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan enggak? Dia belum, Pak. Belum ya? Belum ada, Pak. Oke. Ya, daripada kita lapar, kita hitung-hitungan tadi ya. Jadi supaya lapar kita hilang. Nah, itu tadi terkait dengan ulasan materi yang kemarin yang kita bahas. Nah, kita masuk ke materi yang hari ini adalah untuk memahami gerbang logika. Gerbang logika. Nah, apa itu gerbang logika? Ada yang sudah tahu? Mungkin definisi awalnya. Ya belum, Pak. Belum ya? Oke. Jadi untuk perlu kita ketahui, gerbang logika ini adalah suatu chip ya. Bisa dikatakan atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya kan logic gate ya. Logic gates. Bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya. Jadi gerbang logika ini merupakan suatu dasar ya. Dasar siapa ya? Dasar pembentukan rangkaian digital atau sistem elektronika digital. Artinya semua rangkaian digital yang kita punyai seperti halnya handphone, kemudian laptop ataupun komputer. Nah, di dalamnya itu isinya adalah gerbang logik, gerbang logika atau logic gates ya. Di mana gerbang logika ini kalau kita perhatikan operasi atau cara kerjanya ya. Cara kerjanya itu dia menggunakan bilangan biner ya, bilangan biner, di mana bilangan biner itu merupakan bilangan yang mempunyai operasi nilai high atau low ya, atau bisa kita nyatakan dari high-nya itu 1 atau 0, atau misalkan kita implementasikan di tegangan. Nah, tegangan itu 5 volt atau 0 volt. Nah, atau kalau kita nyatakan dalam pernyataan benar atau tidak, high itu true, low itu false. Nah, seperti itu ya. Mohon maaf, baterai saya low bed. Saya charging dulu. Oke. Nah, ini definisi awalnya ya. Nah, lalu supaya bisa mengetahui bahwa ini beberapa gerbang logika, yang harus diketahui adalah tabel kebenaran, di mana setiap gerbang logika dia mempunyai tabel kebenaran, apa biasanya disebut dengan true table ya, true table.
Truth table ini dihasilkan dari beberapa input yang menghasilkan nilainya suatu keluaran yang logis. Logisnya berupa apa? Ya tadi, karena ini bilangan gerbang logika, yang ada yang kita kenal hanya mengenal angka 0 dan 1. Nah, 0 dan 1. Jadi nanti tidak ada nilai selain 0 dan 1 di gerbang logika. Seperti itu. Oke, ini adalah definisi dasar dari gerbang logika. Artinya yang perlu kalian pahami, yang namanya gerbang logika ini merupakan suatu rangkaian atau dasar pembentuk dari perangkat elektronik digital. Perangkat elektronik digital, khususnya yang bentuknya IC. Biasanya kalau IC kan seperti ini ya. IC kotak, terus ada kaki-kakinya. Nah, ini IC. Ada yang berbentuk kotak. Ini ada persegi ya. Ada yang kotak gini. Chip gini. Ini IC. Kemudian chip ya, chip IC juga. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Hanya satu baris, single DIN, dan lain sebagainya. Jadi warnanya hitam. Warnanya biasanya hitam. Black color. Jadi warnanya biasanya hitam. Oke, dari definisi ini bisa dipahami kurang lebih seperti ini gambarannya. Untuk gerbang logika itu dia nantinya merupakan dasar pembentuk dari rangkaian digital. Bentuknya chip, pengoperasiannya nanti hanya mengenal angka 1 dan 0 atau 1. Dan nanti untuk mengerjakannya kita menggunakan tabel kebenaran. Atau nanti bisa menghasilkan suatu persamaan. Dari gerbang logika nanti bisa diubah menjadi suatu persamaan. Dari simbol ada simbolnya, punya simbol, ada punya persamaan. Nah, persamaan apa? Yang dimaksud persamaan adalah persamaan untuk equation ya, atau suatu rumus. Persamaan atau equation. Jadi setiap gerbang logika nanti akan mempunyai equation sendiri-sendiri dan simbol sendiri-sendiri. Kenapa saya menyebutkan setiap gerbang? Karena di gerbang logika itu dia mempunyai beberapa macam model atau jenis gerbang logik. Dimana kalau kita lihat ada beberapa macam gerbang logika ya. Logic gate itu ada beberapa gerbang dasar. Yang pertama adalah gerbang dasar untuk NOT. Kemudian yang kedua adalah gerbang AND. Yang ketiga ada gerbang OR. Nah, ada yang sudah mengenal nih atau sudah pernah mempelajari sebelumnya NOT and OR. Gerbang logik. Belum ada yang pernah mempelajari ini. Siapa Di praktek digital sudah. aplikasi komputer Sebetulnya Pak. Sudah ya? Oke, berarti artinya sudah memahami ya terkait dengan gerbang logika ini. Oke. Siap sudah Pak. Ya, kita ulas saja. Jadi kalau kalian sudah paham, kita ulas kembali kenapa kok bisa ini dinyatakan gerbang NOT, AND, dan OR. Kita lihat definisinya. NOT itu adalah kalau kita implementasikan adalah pembalik.
pembalik ya, pembalik atau invert, pembalik atau invert, dimana kalau kita lihat, kalau berdasarkan dari simbol gerbangnya, dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada input, ada output. Jadi dia hanya mempunyai satu input dan satu output. Kalau kita lihat, kalau kita kerjakan dalam tabel, di sini ada input, ada output. Kita nyatakan inputnya adalah A, outputnya adalah Y. Berarti misalkan saya punya input 0, outputnya berapa? 1 ya. Kalau saya punya input 1, outputnya berapa? 0. 0. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari gerbang NOT. Ini untuk gerbang NOT ya. True table atau tabel kebenaran dari NOT. Lalu bagaimana kalau untuk gerbang N? Gerbang N itu kalau kita utarakan dalam rangkaian itu adalah pengali ya, perkalian, pengali. Artinya di sini dia mempunyai dua buah input, atau lebih, satu buah output. Kenapa dikatakan pengali? Karena kalau di rumus ya, di suatu equation atau persamaannya, ketika saya punya Y sama dengan, ini ada dua input, saya nyatakan dua input, A dikalikan B, A N B, ini persamaannya. Persamaan, loh, tidak bisa lagi. Nah, kalau NOT tadi persamaannya berapa? Persamaannya NOT tadi Y sama dengan A komplement. A komplement. Artinya kalau Y sama dengan A komplement, karena A-nya 0 berarti komplement dari A atau pembalik invert dari A adalah 1. Seperti itu. Kalau ini berarti kita punya simbolnya itu seperti ini ya. Untuk gerbang N, ini outputnya, dan ini inputnya. Jadi inputnya itu bisa lebih dari 2. Yang di sini akan saya contohkan 2 input. 2 input berarti kalau kita kerjakan dengan menggunakan tabel kebenaran, ini ada input A, B ya. Dan ada output Y. Artinya kita bisa nyatakan 0. Misalkan saya punya input A-nya 0, B-nya 0, outputnya kalau kita kalikan ya, 0 kalikan 0 berarti 0. Dan misalkan ini saya punya 0, ini 1, kita kalikan berapa hasilnya? 0, Pak. 0. Terus saya balik 1, A, B-nya 0, hasilnya 0. 0. Nah, misalkan ini saya punya input A 1, B-nya 1, outputnya 1. Artinya untuk gerbang N, dia akan menghasilkan logika 1 ya, kalau semua input ya, inputnya kali ini ada 2, inputnya berarti dua inputnya itu harus bernilai 1. Kalau inputnya ada 3, berarti semua input dari A, B, C itu nilainya 1, dia akan menghasilkan output 1 ya. Mau banyaknya input berapapun, kalau masukkan inputnya tidak 1, maka outputnya juga akan tidak 1, artinya 0. Nah, ini untuk gerbang N. Lalu yang ketiga, gerbang
OR ya, gerbang OR itu kalau diibaratkan di persamaan itu adalah penjumlahan. Dia mempunyai 2 atau lebih input ya, tapi hanya mempunyai 1 output ya. Kalau kita nyatakan dari persamaan atau equationnya, Y sama dengan A plus B ya. A ini plus ya, plus ini kalau kita dalam ranah gerbang logika itu kita tidak menyebutnya bukan plus, artinya Y sama dengan A or B. Jadi A or B, bukan A plus B. A or B. Kalau kita lihat simbolnya, ini saya buat simbol 2 input, berarti ini simbolnya itu seperti ini. Ya, kurang lebih kayak gini. Dia lebih ada cekungannya ya. Nah, nih beda dengan gerbang N ya. Kalau gerbang N ini dia lurus, ini belakangnya. Kalau di sini itu lebih melengkung ya, cembung. Nah, di sini kalau kita lihat menggunakan tabel kebenaran, inputnya A dan B, outputnya Y. Nah, maka ketika saya punya input A 0, B 0, hasilnya outputnya berapa? 0, Pak. 0. Kalau misalkan ini A-nya 0, B-nya 1, outputnya berapa? Siap 1, Pak. 1. Oke, kita kembali balik. Misalkan saya punya A-nya 1, B-nya 0, hasilnya? Siap 1, Pak. 1. Terus, semisal saya punya 1A untuk inputnya A, inputnya B1, hasilnya? Outputnya? Siap 1, Pak. Ada yang jawab 0, ada yang jawab 1. Yang benar mana? Siap 1, Pak. 1 ya. Jadi di sini tidak menjawab 0, tapi menjawabnya 1 karena di gerbang OR dia itu hanya bisa ketika dia mempunyai nilai input 1, di salah satu inputnya dia akan menghasilkan 1. Begitupun misalkan ada kedua-dua inputnya itu bernilai 1, maka outputnya juga akan 1, bukan 2 ya. Kalau penjumlahan di desimal memang itu hasilnya 2, tapi kalau di digital dia tidak mengenal angka 2, tapi tetap 1. Nah, kok bisa seperti ini? Oke, kita coba untuk pengujian menggunakan rangkaian elektronika ya. Ini saya sudah siapkan simulasi rangkaian elektronika. Di sini kita lihat ya, yang ini yang saya ini saya buat yang atas ya, atas kiri, atas paling kiri ini. Nah, di sini itu adalah rangkaian not. Ini adalah rangkaian not. Saya buat hitam. Nah, ini sama saja untuk rangkaian not ketika dia mempunyai input 0 ya. Input itu saya nyatakan dengan switch ya. Switch ini adalah inputnya. Kalau inputnya switchnya terbuka, itu inputnya 0. Kalau switchnya tertutup atau ini terhubung ya, itu saya nyatakan nilainya 1. Jadi kita coba ya. Nah, ketika switchnya ini 0, switchnya 0 ya, switchnya 0 atau switchnya terbuka, nilainya 0, lampu akan menyala atau kita indikasikan bahwa outputnya adalah 1. Nah, ini untuk rangkaian not. Kalau inputnya 1, klik ya, lampunya atau LED-nya mati ya,
mati ya. Berarti 0. Ini 1, inputnya 1, outputnya 0. Kenapa seperti itu? Bisa kalian lihat ini bisa kalian lihat enggak? Ini aliran arusnya ini mengalir dari baterai ke apa ini, saklar. Bukan alirnya bukan ke sini tapi langsung ke saklarnya. Jadi di sini sudah, kalau kita mempunyai rangkaian baterai, istilahnya kita mempunyai hubung singkat. Artinya baterai ini dihubungkan secara singkat sehingga aliran listrik itu tidak mengalir ke LED lampunya. Oke, ini untuk gerbang NOT. Kemudian kalau gerbang ini, gerbang N, saya juga sudah menyiapkan untuk ini rangkaiannya. Nah, ini untuk gerbang N ya. Gerbang N itu kalau dari tadi tabel kebenarannya, dia tidak akan menyala atau nilainya tidak akan bernilai 1, keluarannya, outputnya ini tidak akan bernilai 1 atau menyala ini LED-nya kalau semua inputnya tidak bernilai 1, atau kalau kita ibaratkan switch itu tertutup semua. Jadi ketika salah satu switchnya tertutup dan satunya masih terbuka, output masih bernilai 0. Ini saya coba ya. Ya, masih bernilai 0. Kalau inputnya bernilai 1 atau switchnya tertutup semua, maka barulah outputnya akan bernilai 1 atau lampunya ini sebagai output itu dinyatakan menyala. Oke, seperti itu. Lalu untuk gerbang OR. Nah, di gerbang OR ini ibaratkan seperti ini. Maaf. Bukan ini ya. Nah, ini gerbang OR. Gerbang OR itu dia akan bernilai 1 jika salah satu inputnya itu bernilai 1. Atau kalau ini saya ibaratkan switchnya itu adalah input. Kalau ini tertutup itu bernilai 1. Ya, salah satunya bernilai 1 inputnya, maka outputnya atau keadaan LED-nya, lampunya ini akan menyala atau keadaannya 1. Seperti itu ya. Kalau ini saya tutup kedua-duanya, ya tetap akan menghasilkan lampunya akan menyala, tidak menjadi 2 ya. Nah, jadi lampu tetap 1, outputnya tetap 1. Jadi keadaannya tetap 1, bukan keadaannya nanti jadi 2. Oke. Oke, dari itu ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan dulu? Sudah paham ya? Nah, sudah paham ya pastinya. Sudah pernah mempelajari kok ya. Ini sebagai gambaran saja bagi yang belum pernah mempelajari. Nah, inilah kita coba memahami, mengulas kenapa kok bisa seperti itu gerbang logika dari gerbang NOT, gerbang N, dan gerbang OR. Ini baru 3 loh ya. Nah, gerbang lainnya itu adalah gerbang kombinasi dari beberapa gerbang ini, gerbang ketiga ini. Ada gerbang apa saja? Nah, kita lihat ada gerbang kombinasi antara gerbang N dengan gerbang NOT, di mana antara gerbang N dan gerbang NOT kalau digabungkan menjadi gerbang NAND. Nah, jadi gerbang N dan gerbang NOT itu kalau digabungkan menjadi gerbang NAND. Kita lihat, misalkan ini saya punya gerbang N. Nah, ini A, ini B. Ketika digabungkan gerbang NOT, ya, ini Y, menghasilkan suatu gerbang baru, gerbang NAND.
Kalau disingkat seperti ini. A, B. Jadi simbolnya akan membentuk simbol baru. Kalau gerbang N kan dia tidak ada cenilannya ini atau bulat-bulatannya di belakang. Kalau di gerbang NAND itu dia mempunyai bulatan di outputnya. Di outputnya itu ada bulatan kecil yang menandakan bahwa ini adalah simbol simbol NOT-nya. Artinya kalau kita runtut ke belakang lagi tadi, bahwa gerbang NAND ini adalah gerbang N yang dinotkan. Artinya kalau kita lihat outputnya tadi adalah gerbang N-nya ini 0, 0, 0, 1. Kalau seperti ini. Nah, kalau di gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang N. Jadi outputnya nanti akan menghasilkan, kalau tadi ini AB, ini outputnya Y, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Hasilnya outputnya adalah kebalikan dari gerbang N. Berarti kalau ini 0 berarti ini 1, 1, 1, 0. Nah, di sini adalah kebalikan dari gerbang N. Bahwa kalau misalkan dia mempunyai inputnya 1 semua, jadi semua inputnya ini bernilai A dan B ini bernilai 1, maka outputnya yang dihasilkan adalah 0. Tapi kalau misalkan salah satu inputnya ini bernilai 1, 0 misalkan ini, dia akan menghasilkan 1. Ya, ini untuk gerbang NAND ya. Gerbang NAND ya ini. Gerbang NAND ini adalah gerbang N yang dinotkan atau yang diinvertkan. Makanya outputnya adalah kebalikan dari gerbang N. Kalau kita runtutkan atau kita implementasikan di gerbang rangkaian elektronik, nah ini rangkaiannya. Gerbang N ini adalah rangkaian gerbang N itu yang switch-nya di rangkai seri tapi dikonfigurasikan seperti gerbang NOT. Nah, dia akan menghasilkan nilai 1 atau outputnya 1 ketika inputnya 0, 0 atau switch-nya terbuka semua, atau switch-nya terbuka salah satu, tertutup salah satu, dia akan meninggal 1. Tapi kalau inputnya itu nilainya 1 atau switch-nya tertutup semua, maka output yang dihasilkan atau keluarannya bernilai 0 atau lampunya nanti akan mati. Seperti itu ya. Nah, jadi artinya gerbang NAND ini adalah NOT N. Kenapa? Ini ada singkatan dari NAND adalah NOT N atau gerbang N yang dinotkan. Jadi nanti ketika kalian ada soal, mendapatkan soal gerbang NAND, dan nanti disuruh membuat tabel kebenarannya adalah hasilnya 1, 1, 1, 0. Nah, ini. Oke, ini gerbang yang NAND. Kemudian ada gerbang lagi yang dikombinasikan antara gerbang OR ini ya, dikombinasikan gerbang NOT. Nah, OR plus NOT menjadi NOR. Ya, NOR ya. Artinya ada gerbang NOT, ada gerbang OR diikuti dengan gerbang NOT. Ya, dihasilkan adalah gerbangnya seperti ini. Seperti halnya gerbang NAND. Ya, NAND itu ini mempunyai gerbang baru NOR. Simbolnya seperti ini. Nah, kalau kita runtut dari gerbang sebelumnya, gerbang OR, karena ini dinotkan, maka output dari tabel kebenaran untuk
NOR itu adalah kebalikan dari ini. Berarti ini 1, terus ini 0, 0, 0. Nah, ini tabel kebenaran untuk gerbang NOR. Dia outputnya adalah kebalikan dari gerbang OR. Nah, ini tes simbol ya. Kalau dari suatu persamaan, nah kita lihat, kita tulis untuk persamaan adalah Y sama dengan A plus B atau OR B ya. A OR B, karena ini not atau dinotkan, maka semua variabel yang ada di nilai Y itu, variabel pada Y, A OR B-nya itu dikomplementkan. Ini namanya komplement. Ini adalah komplement. Nah, ini yang dinamakan komplement. Ada garis merah di atas variabelnya. Semua variabel. Ya. Oke, di sini ya. Lalu apa bedanya dengan ini? Y sama dengan A komplement plus B komplement. Oke. Ada yang bisa membedakan bedanya ini antara persamaan 1 dengan persamaan 2, bedanya apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, siapa? Bakti? Atau Farhan? Atau Hartika, Lita? Atau Adila? Atau belum bisa? Gimana? Bisa menjawab perbedaan antara persamaan 1 dan persamaan 2 ini? Yang satu komplementnya full antara A or B. Yang satunya, yang kedua ini persamaannya, komplementnya hanya ada di variabel A dan variabel B, atau input A dan input B saja. Ini beda atau sama? Dah, jawab beda atau sama. Cukup jawab beda atau sama. Siap. Mungkin Siap, beda, beda, Pak. Beda. Beda, Pak. Beda ya. Oke. Beda tapi tidak tahu bedanya di mana gitu ya. Oke. Bedanya adalah posisi notnya. Komplement itu adalah posisi not. Kalau di gerbang kedua ini, notnya ada di masing-masing variabel. Berarti sebelum masuk ke gerbang OR ya. Gerbang OR di sini ya. Ini masuk dulu gerbang not. Nah, ini A, ini B, ini diberikan gerbang not dulu. Ini baru Y. Artinya ketika masuk di gerbang ini, gerbang OR-nya, ini gerbang not, ini dia menghasilkan A komplement, B komplement. Kalau kita tuliskan Y sama dengan A komplement OR B komplement, seperti ini. Nah, kalau di gerbang OR biasa, ini kan langsung ini A, ini B, ini Y, berarti langsung A plus atau OR B. Ini A OR B. Nah, kalau kita buat notnya di belakang, maka Y sama dengan A OR B. Karena ini not ya, berarti notnya di sini. Nah, seperti ini ya. Atau kalau saya tulis di ini gini, A B Y.
Oke, seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Jadi sedikit menambah wawasan kalian ya, perbedaan antara yang namanya tadi komplement full, ini komplement hanya di variabel tertentu, variabel inputnya saja, atau menggunakan komplement keseluruhan seperti itu. Oke, ada berapa tadi gerbang logikanya? Sudah ada berapa? Gerbang NOT, gerbang AND, gerbang OR, gerbang NAND, sama gerbang NOR. Totalnya berapa? 5 ya. 5. Siap 5 Pak. Masih ada 2 gerbang lagi yang namanya gerbang eksklusif ya. Gerbang eksklusif ya. Gerbang eksklusif itu hanya dimiliki oleh gerbang OR. Kenapa dikatakan eksklusif? Karena ini hanya dimiliki oleh gerbang OR. Nah, di sini gerbang eksklusif OR itu dibagi 2, eksklusif OR dan eksklusif NOR. Nah, jadi ada 2. Jadi totalnya kalau gerbang logika dasar itu ada 7 gerbang. NOT, AND, OR, NAND, NOR, sama XOR dan XNOR. Nah, eksklusifnya gimana bentuknya? Kalau simbolnya untuk XOR itu ada variabel A, input A dan B. Itu kalau kita gambar simbolnya kurang lebih seperti ini. Ini Y. Dan eksklusifnya di mana? Eksklusifnya di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita buat persamaan, Y sama dengan A eksklusif B. Ya. Kalau eksklusif itu plusnya itu dibulati. Ada tanda bulat di operasi plusnya atau OR-nya. Berbeda ya dengan yang OR biasa. OR biasa itu dia ini hanya plus biasa, tidak ada buletannya. Nah, ini untuk gerbang XOR. Terus tabel kebenarannya bagaimana? Nah, kita lihat. Kita punya input A, B, outputnya untuk XOR ya, XOR. Saya punya 0, 0, 1, 1, 0, ini 1, 1. Nah, di sini eksklusifnya itu kalau kita ibaratkan rangkaian elektronik, ini saya contohkan. Rangkaian elektronik itu di sini. Nah, ini. Rangkaian elektroniknya adalah ini untuk gerbang XOR. Di mana ketika ini kita nyatakan ini 0, ini 1. Ini input 0, ini input 1, 0, input 1. Nah, dia akan menghasilkan nilai output 1 atau keadaan lampunya menyala ketika kedua input, ini input A, ini input B, itu dia menghasilkan atau dia mempunyai sambungan yang berbeda. Oke. Ini ibaratkan menyambungkan mana ya? Sambungan kalau kalian pernah ke hotel ya. Pernah ke hotel atau sering? Atau pernah atau sering? Saya belum pernah Pak. Belum. Atau yang sudah pernah itu biasanya atau biasanya ini di bed, di ruang tidur itu ada lampu. Nah, ini di sini kan untuk bed. Ini misalkan ini bed tidurnya. Ini 2 bed ya. Ini ada
saklar di sini 1, ada saklar di sini juga 1. Jadi ketika masing-masing orang itu dia akan bisa menyalakan atau mematikan lampu ini dengan konfigurasi tadi. Ini saling terhubung. Sebenarnya itu saling terhubung, tapi menggunakan konfigurasi ini. Aduh, ada input yang sama ini ya. Nah, ada saklar input. Ketika ini dia nyambung di sini, nyambung ke sini, nah, nanti lampu akan menyala, lampunya nyala. Tapi ketika ini di off kan, ya, ini untuk switch yang si orang 2 ya, orang yang 2, dia akan mati. Nah, ketika orang satunya, orang yang pertama ingin menyalakan lampu, dia tidak perlu ke sini, ke switch satunya, tapi dia tinggal melakukan switch yang di dekat dia sendiri dan klik sini, maka ini switchnya akan berganti di sini, maka lampu akan menyala. Seperti halnya ini juga sebagai contoh untuk mungkin kalau menerapkan ya rumah yang tingkat, biasanya ada rumah yang tingkat ya, tingkat dimana di sini ada 2 lantai. Lantai yang pertama ini ada saklar switchnya. Ini lantai yang kedua juga ada saklar switchnya, dimana dia ini terhubung antara satu dan lainnya untuk menyalakan lampu yang ada di tangga lampu. Nah, supaya lampu ini menyala, kalau kita dalam kondisi di sini, kondisi di bawah, maka kita tinggal switch off, on kan di sini, on kan di sini, nyalakan switch, lampu menyala, kita naik ke atas. Lalu kalau kita ingin mematikan ketika kita sudah di atas, maka kita tidak perlu turun tangga kembali, kita tinggal switch saja di kontaktor yang ada di atas, maka lampu otomatis akan mematikan atau lampu akan mati atau padam, seperti itu. Jadi kalau ingin membuat konfigurasi lampu seperti ini, bisa kalian gunakan kombinasi ini ya, lampu seperti ini, switch double yang harus dikonfigurasi. Ini dimasukkan ke salah satunya dan sini ke salah satu inputnya, outputnya. Oke, jadi hasilnya kalau kita tulis di sini, kalau inputnya 0, ini 0. Kalau inputnya salah satunya 1 atau berbeda ya, jadi inputnya berbeda, dia akan menghasilkan 1, 1. Nah, ini kalau XOR. Nah, kalau XNOR itu adalah kebalikan dari XOR. Kebalikan berarti dikasih not. Ini kasih 0, not di Y. Jadi kalau saya tulis di sini, sini aja, Y sama dengan A eksklusif B di not kan. Jadi eksklusif OR. Eksklusif NOR. Ya, seperti itu ya. Lalu untuk tabel kebenarannya, ya kita tinggal balik ke saja. Untuk eksklusif OR, eksklusif NOR itu adalah kebalikan dari nilai eksklusif ini, OR-nya, not dari XOR-nya. Jadi ini 1, ini 0, 0, ini 1. Nah, kalau ini saya simulasikan, dirangkai secara seri ya. Nah, dia dirangkai secara seri. Dirangkai di bagian seri inputnya ini.
Jadi ini kalau apa? Ini sama, inputnya itu sama, posisinya di sama-sama 0. Ini saya kasih 0 ya. Ibaratkan ini untuk switch, ini untuk jalur 0, ini untuk jalur 1. Jadi kalau posisi switchnya itu sama-sama di jalur yang 0, maka dia akan menyala lampunya, atau output atau keadaan outputnya itu dia kondisinya 1. Kalau tidak sama jalurnya itu kondisinya 0 ya, atau tidak menyala. Begitupun sebaliknya, kalau kondisinya di jalur yang 1, jalur 1, lampu akan menyala atau kondisi dari gerbang ini keadaan kondisi 1 ya, atau high ya, seperti itu. Nah, ini tadi untuk gerbang logika dasar ya. Jadi kita sudah mengenal yang namanya gerbang logika. Yang pertama adalah NOT, yang kedua AND, ketiga OR, keempat NAND, kelima NOR, keenam XOR, ketujuh XNOR. Jadi ada 7 buah gerbang logika dasar yang digunakan untuk pembuatan rangkaian digital. Oke, seperti itu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Siap, belum ada, Pak. Belum ada ya? Paham semua ya? Nah, saya harapkan pada paham semua, karena untuk materi selanjutnya kita akan mencoba melakukan membuat rangkaian logika dari gerbang logika dasar. Nah, jadi untuk hari ini materinya hanya sampai di sini. Jadi nanti silakan kalian pahami lagi. Kalau misalkan belum paham, materinya sudah saya share di e-learning. Nanti dibuka lagi di sana. Dan misalkan ini saya rekam ya. Ini perkuliahan ini tuh sudah saya rekam. Jadi nanti misal kalian ingin memutar kembali, silakan diputar atau saya share